nilai pasarnya berapa sih gitu. Betul. Ya udah kita lihat aja Wismilak berapa. Wah, waktu 500 berarti nilai pasarnya 1T nih. Gudang garam MSP itu masih golongan 1A kalau Ya. nggak salah. Kalau Wismilak itu yang di 2A. Jadi karena perbedaan golongan ini yang menyebabkan perbedaan tarif cukainya, sehingga inilah mode-nya Wismilak. Halo, selamat datang di Stockbit Podcast. Saya Theodorus Melvin, investment analyst dari Stockbit, dan di podcast yang spesial ini kita akan membahas salah satu saham yang pabriknya habis kita kunjungi, yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau yang biasa disingkat WIM. Nah, kali ini kita kedatangan Samuel, analis dari komunitas Ting. Halo semua. Nah, Ting ini merupakan komunitas investor saham yang berbasis fundamental. Soal Ting ini sudah pernah kita kulik di video podcast bareng Sumadi, CEO Ting. Buat kamu yang belum kenal soal Ting, silahkan cek di video ini ya. Apa kabar Sam nih? Apa nih manggilnya? Sam, atau apa? Baik. Panggil biasa aja. Panggil Sam aja. Oke. Nah, Sam, jadi September tahun lalu, tim analis dari Ting ini kan sempat merilis sebuah riset tentang WIM. Waktu harganya masih di sekitar 500 per saham. Dan per hari ini WIM kan sekarang berada di kisaran sekitar 3.600 per saham, atau udah naik 620% nih. Banyak ya? Banyak nih, lumayan banyak banget. Nah, kita tuh penasaran nih, waktu kalian sebagai Ting itu gimana cara proses berpikirnya sampai akhirnya menemukan ide-ide menarik di WIM gini. Oke. Jadi cerita kok bisa ketemu WIM gitu ya. Ya semoga pada nggak bosen ya denger ceritanya ya. Melvin ngerokok nggak? Kebetulan enggak nih. Oke. Ya jadi sebenarnya begini. Cerita WIM itu sebenarnya waktu kita masih di kantor lama ya. Ya. Jadi kebetulan beberapa teman saya itu merokok. Ya, jadi biasa kalau kita habis kerja, ya kadang kan suka capek, suka mumet, kadang mau nyari ide gitu ya. Betul. Biasa break dulu. Ya, mau coffee break bisa, toilet break bisa. Cuman waktu itu di kantor sempat ada masanya. Waktu itu ya, itu smoke break gitu. Oke. Ya. Jadi sambil smoke break itu agak sore ya. Itu biasa kita cerita. Jadi biasa cerita aja lagi ngerjain proyek apa, case-nya apa, terus biasa lagi ketemu masalah apa, jadi diskusi gitu loh. Lu tau kan kalau diskusi informal biasa ide suka muncul gitu. Nah jadi ada satu kali salah satu analis di Ting namanya Rahmat Aji, dia lagi analisa Wismilak sebetulnya. Oke, jadi dia lagi analisa Wismilak, kemudian dia lagi bedala accountingnya and dia cerita ke kita gitu. Dia cerita ke kita dan memang di saat-saat itu kita juga lagi update salah satu studi kasus kita di GGRM, ya kan? Karena kita tahu cukai buat pabrik yang golongan 1, pabrik-pabrik besar gitu ya, itu cukainya mahal. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dia lagi analisa WIM, kita tahu dia analisa. Waktu itu first half udah rilis. Itu tahun lalu ya, 2022. Jadi udah keluar kinerjanya first half cukup baik ya. Mungkin laba sekitar 25M lah satu per bulannya lah. Oke. Ya, sekitar segitu. Nggak lama ya. Itu kita balik dong ke kantor. Beberapa hari kemudian kita tahu nih Rahmat lagi analisa Wismilak. Betul. Nah dia tiba-tiba cerita. Dia tiba-tiba bilang nih, kalian udah lihat belum? Wismilak ini baru ngasih keterbukaan informasi. Oke. Nah saya nggak tahu nih, dia lihatnya di Stockbit kan biasa ada tuh notifikasi. Betul. Misalnya dia lagi following company apa, muncul lah ada report yang baru. Ya mungkin dari Stockbit, ya nggak tahu dari mana, intinya dia cerita, ini kalian udah lihat belum? Oke, ya sudah kita lihat aja dong. Waktu kita baca, lucunya dia bocorin, ya dia buka laba bulan Juli, dia kasih tahu. Nah kita tahu sebetulnya Wismilak itu biasa laba 25M lah sebulan. Tiba-tiba laba bulan Juli itu naik banyak. Oke. Ya, naik banyak, kalau nggak salah jadi 30 miliaran lah. Ya, jadi waktu kita lihat, ini naik banyak banget. Nah kemudian dari situ kita lihat aja sahamnya. Ya biasa ya. Kita kan kalau kayak waktu kita di Surabaya kita ngobrolin saham kan, kadang sambil buka lihat Stockbit, kita lihat ini nilai pasarnya berapa sih gitu. Betul. Ya udah kita lihat aja Wismilak berapa. Wah, waktu 500 berarti nilai pasarnya 1T nih. Kan 1T.
Ya. Nah, kalau misalnya sebulan bisa untung 30 miliar ini kan berarti setahun bisa untung ya mendekati 400 ya. Betul. Ya masih 360 tapi ya kadang kalau harga naik kan kita tahu bisa nyampe lah 400. Ya. Berarti ini kan saham 2 kali laba. Ya dari situ Betul. mulai dan ceritanya berlanjut dari situ. Sebenarnya gitu aja sih, Vin. Oh, oke. Simple ya, kayak nggak serumit apa yang dibayangkan. Ngelihat kayak 36 mungkin ya, terus dikali 12. Oh, kayaknya dengan market cap 1 triliun PE-nya mungkin cuma 2 gitu. Jadi kayaknya murah banget gitu. Nah, penasaran dari proses awal kalian menemukan idenya sampai akhirnya ke proses untuk akhirnya gue beli nih saham. Oke. Biasanya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu? Serta biasanya hambatannya apa, kan banyak kayak mending beli yang lain aja atau harus beli Bismillah nih gitu. Oke, bentar. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Betul. Tadi yang pertama itu dari Berapa? ketemu gitu Ya. ya. Berapa lama lah sampai Decide tuh. sampai decide untuk beli. Betul. Saya jawab itu dulu ya, Ya. satu-satu. Jadi sebenarnya begini. Kalau misalnya kita analisa saham, terutama kita yang analisa pakai fundamental ya. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya yang pakai teknik lain, tapi kalau biasanya di fundamental, sebenarnya strategi simple, Vin. Kita kumpulin dulu archive ya. Jadi gini, kita contoh misalnya analisa Wismilak. Kita udah paham bisnisnya seperti apa, kita tahu untungnya berapa, tapi kadang masalahnya sahamnya belum terlalu murah. Ya let's say, ya simple lah, misalnya dia dijual 30 kali laba. Betul. Ya, saya yakin Melvin juga bilang itu nggak terlalu murah ya. Ya. Mungkin nggak murah bahkan kalau 30 kali laba. Ya kan? Katakan Melvin analisa maybe ada 10, ada 20 ya. Tapi bisa jadi sahamnya belum terlalu murah. Nah, jadi kalau misalnya sahamnya belum terlalu murah, dari awal lihat, dari awal analisa bisa sangat lama. Ya kan? Betul. Karena kondisinya kan bisa jadi kita harus nunggu. Betul. Ya, bisa jadi harus nunggu, mungkin perusahaan lagi ada gejolak, Ya. baru mungkin kondisi lebih enak untuk kita pikirin nih mau dibeli apa enggak. Betul. Gitu. Jadi jawabannya sebenarnya tentatif, kadang cepat. Wismilak itu sebetulnya dari waktu keterbukaannya rilis kayaknya nggak nyampe seminggu gitu ya. Kita udah kasih tau ke member gitu loh. Maksudnya ini ada Wismilak, kalian boleh analisa. So nggak gitu lama. Oke. Tapi of course ada perusahaan lain. Ya maksudnya contoh yang kita udah analisa, kita udah paham nih. Misalnya UNTR, Oke. ya wajarnya berapa sih? Ya. BRI, wajarnya berapa? Ya. Telkom berapa? Nah, yang kayak gini ini bisa jadi cepat, bisa jadi lama, tergantung. Kalau Oke. misalnya dia turun, ya bisa aja kita beli gitu loh. Oke, jadi balik lagi tergantung kepada ditawarkan di harga berapa gitu kan. Kalian tetap merasa belum murah walaupun kalian udah paham bisnisnya. Kalau dirasa belum murah banget ya kalian mungkin akan postpone, nggak beli dulu. Tapi kalau emang harganya udah murah banget, kalian langsung cepet gitu geraknya. Ya, kalau misalnya orang yang nggak sabar, contoh misalnya Melvin kuasai 10 perusahaan. Tuh. Ya berarti kan nunggu 10 perusahaan turun kan jauh lebih lama dibanding kalau Melvin kuasai 50 perusahaan. Ya, Ya kan, kalau 50 perusahaan mungkin salah satu pasti ada yang turun lah. betul. Ya gitu aja sebetulnya. Oke, nah hambatannya apa nih yang biasanya kalian hadapi kayak memutuskan akhirnya decide buat ke satu dibanding ke yang lain gitu? Oke, berarti ini lebih nanya pribadi ya. Ya, boleh. Karena saya nggak bisa marketing. Ya. Setiap orang pasti ada gaya masing-masing. Betul. Biasanya sih dibanding-bandingin, Vin. Oke. Contoh misalnya katakanlah ada bisnis yang komoditas, ya sumber Oke. daya alam, batu bara misalnya, kemudian kelapa sawit. Emang nature bisnisnya seperti apa sih? Oh, bisnisnya kadang nggak terlalu stabil, produksi bisa naik turun, kadang tergantung musim, harga jual di luar kontrol. Nah, habis itu kita bandingin perusahaan apa? Perusahaan misalnya konsumer, ya bisnis konsumer biasa lebih stabil, ya bisnis konsumer biasa naik turunnya tidak terlalu banyak, ya karena harga jual juga nggak naik turun terlalu banyak. Sama biasa kalau konsumer namanya habit, Vin. Betul. Ya, misalnya Melvin konsum misalnya katakanlah Coca-Cola gitu, Ya. rutin minum. Ya sudah, itu kan akan menjadi kebiasaan aja gitu. So, dari dua ini ya, katakanlah kita bandingin kualitas bisnisnya ya. Ya kemudian kita juga pasti harus bandingin di harga berapa kita ditawarkan, ya kan? Contoh Betul. misalnya, saya sering cerita sih. Contoh misalnya Melvin, Ya. misalnya membuka franchise. Ya. Oke. Katakanlah Melvin mau jual burger, tapi Oke. belum ada merek nih, baru mau coba franchise. Nah, franchise-nya juga unproven nih, belum Oke. terbukti berhasil. Nah, kira-kira Melvin mau
buka franchise ini kau berapa lama balik modal? Ya karena belum proven jadi secepat mungkin sih. Secepat mungkin. Betul. Oke. Nah, kita tahu udah ada beberapa jaringan burger yang sangat terkenal ya di dunia. Oke. Ya, mungkin ada yang logonya M, ada yang B ya, Ya. whatever lah kita sebut. Nah, kalau Melvin ditawarin franchise yang udah proven, ya bisnisnya sudah terbukti, sistemnya sudah jelas, ya kan, brandnya udah sangat kuat. Jadi kalau buka kemungkinan besar udah pasti rame lah gitu. Betul. Kira-kira mau balik modalnya lebih lama nggak? Nggak apa-apa lebih lama. Nggak apa-apa kayaknya. lebih lama. Betul. Ya kan? Ya itu yang sama yang kita bandingin ketika analisa suatu perusahaan. Nah, yang mana yang masuk ke portofolio ya kita banding-bandingin kayak gitu, Vin. Oh. Jadi bukan Excel ya. Nggak ada Ya, kayak ya. ini bobotnya berapa persen. Ya kan ada yang suka Ya, betul. bikin keputusan tuh dipersenin gitu. Aduh, pusing banget gitu. Kadang kita ini aja yang kita inverse aja, Vin. Oke. Ini belajar dari Charlie Munger ya. Kalau dengerin Oke. dia ngomong, ya kalau Melvin tahu Charlie Munger Ya. nih partnernya Warren Buffett, Betul. ya dia cerita kita inverse aja. Ya, kalau misalnya dibanding yang mana yang mau saya beli, yang mana yang saya lebih nggak mau. Gitu aja. Yang mana kalau saya bikin tidur saya lebih susah gitu. Oke. Ya kan? Karena kita di fundamental baik lagi kita beli perusahaan ya beli bisnis. Gitu. Yang mana yang bisnisnya bikin saya nggak bisa tidur, nah, itu saya hindari aja. Oh, oke. Begitu sebetulnya. Nanti ketemu 2, ketemu 3, atau ketemu 5, ya itu masalah belakangan. Gitu sih, Vin. Oke. Jadi lebih ke apa yang membuat pertama harus pasti murah ya. Kayak kalau mahal kalian juga nggak akan mau beli. Tapi yang kedua juga dari segi kenyamanan gitu. Apa dari mungkin ada permasalahan cyclicality, Ya. atau misalnya brand, atau misalnya consumer preference gitu. Kayak Oke. sama circle of competence ya mungkin gitu. Ya, betul. Nah, waktu berbicara tentang WIM lagi nih, balik lagi, ide apa yang membuat kalian menganalisa ini lebih dalam gitu? Kayak boleh diceritakan nggak proses berpikir atau framework yang dilakukan pada saham WIM ini gitu? Kalau kita lihat bisnis rokok, ya ini kan bisnis rokok kan sederhana ya, Vin. Ya, Kan kemarin udah datang ke pabriknya. betul. Ya, mungkin di Stockbit juga udah ada videonya atau gimana. Ya, Ya teman-teman bisa lihat bisnisnya kan nggak gitu sulit. betul. Ya, keberuntungan waktu itu di Thinkcase, ya Pak Ya. Billy, CEO kita udah pernah bawain materi tentang Oke. gudang garam. Ya bisnis rokok seperti apa, Oke. kemudian apa yang bisa menghambat itu kan udah tahu ya. Ya, Ya kita tahu biaya terbesarnya itu cukai. betul. Ya, sisa biayanya nggak terlalu besar lah. Kalau dibilang framework kayak gimana, memang nggak gitu ribet, Vin. Beneran Oke. emang waktu itu cuman mikir ya udah kalau 30 miliar sebulan, setahun mungkin bisa 400 lah. Katakanlah dia ada naikin harga sedikit. Betul. Salah satu yang ngeklik waktu itu ya, mungkin udah banyak yang ceritain gitu. Tapi waktu itu kita lihat gini aja. Wismiak itu selama ini penjualan rokoknya itu biasa-biasa aja. Oke. Dibilang bagus nggak juga, dibilang jelek nggak juga, biasa-biasa aja. Ya. Tapi setelah mereka meluncurkan produk baru ini, Oke. itu tiba-tiba sukses dan berhasil, Ya. kan? Nah ini buat teman-teman yang kerja di consumer goods pasti tahu, luncurin satu brand tuh susah, Ya. tingkat kegagalan tinggi banget. Betul. Ya, mungkin ada yang bilang 5%, 3%, who knows, tapi intinya susah. Jadi waktu mereka ketemu si Evo ini dan berhasil, wah kita langsung mikir aja, emang kompetitor terdekatnya siapa? Ya. Nah ini kan barangnya udah masuk nih, udah keterima di lidah pelanggan. Betul. Nah masalahnya barang kita masih murah nih, Oke. 19.000 waktu itu satu bungkus. Mungkin 18,5 atau 19 saya lupa lah. Oke. Kalau nggak salah, kompetitor yang Sampurna ya, Sampurna Oke. itu 28, beda Oke. 10.000 satu bungkus. Oke. Kalau Class Mile yang Nojorono itu kalau nggak salah 25. Saya nggak lupa angkanya, Oke. tapi gapnya jauh. Ya. Bahkan yang paling deket itu Magnum Biru ya kalau nggak salah. Oke. Ya itu pun juga masih 20-an ribu. Oke. Berarti kurang lebih kita masih ada selisih harga sampai ke Magnum Biru aja mungkin 15-20%. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat, lah ini kalau misalnya ternyata Evo bisa diterima, ya kan? Kemudian mereka bisa naikin harga, tapi kan biaya produksi sama. Betul. Ya, berarti kan selisihnya jadi untung dong, Vin. Ya. Ya sudah, begitu aja. Tapi tanpa itu pun, ya 400 miliar ini kemungkinan besar sih udah di tangan gitu loh. Jadi Oke. kalau misalnya, ya baik lagi kita inverse ya. Ya. Emang yang terburuknya apa sih? Yang Ya. terburuknya ya udahlah mungkin 400 kurang-kurang dikit lah. Ya. Ya udah, upside-nya kan nanti akan take care of itself. Ya Betul. kan? Dia mau naikin harganya seberapa cepat,
harga rokoknya ya, Iya. ya itu akan take care of itself karena kenapa? Labanya juga akan meningkat gitu loh. Oke. Jadi kita nggak pusingin. Udah begitu aja. Ya, jadi kalian ngerasa kayak yang ngomongin 30 miliar tadi itu udah bener-bener kayak normal case atau worst case gitu ya, kayak belum diasumsikan ada penjualan yang naik signifikan, apalagi soal kenaikan harganya gitu. Jadi kalau tiba-tiba harganya bisa naik signifikan ditambah dengan volume penjualan dan segala macam, wah itu udah makin di luar ekspektasi kalian yang makin bagus gitu kan. Ya kita prepare for the worst dan Ya, kita betul. dan di saat itu ya kan Wismilak itu kalau kita lihat di neracanya Ya. itu cash banyak banget. Oke. Nah penggunaan cash ini kan sebenarnya tergantung dari siapa yang ngejalanin usahanya. Betul. Ya, jadi itu kita juga harus perhatikan karena jangan sampai kita bilang wah ini perusahaan akan bagus nih itu ya, kemudian katakanlah laba akan naik dan segala macam, tetapi ownernya bagaimana, manajemennya bagaimana, apakah setelah mereka mendapatkan keuntungan besar itu mereka tahu cara menggunakannya. Oh. Nah, ya kan? Ya, betul. Karena baik lagi tergantung orang ya. Ya. Kita kan sebagai investor yang di retail gitu ya, Betul. kita kan minoritas. Betul. Ya kan, kita tidak ada suara, kita nggak bisa mengendalikan. Ya. Soalnya kita juga menuntut margin of safety ya, Ya. tingkat keamanan gitu. Betul. Ya salah satunya pasti dengan nego harga saham. Kedua juga bisa cari owner yang kita yakin mereka honest and competent gitu. Oke, nah menarik nih ngomongin soal kompetitor yang tadi sempat disinggung ada HMSP GGRM. Menurut kalian keunggulan apa sih yang dimiliki WIM dibandingkan beberapa emiten rokok lain ini gitu? Oh, oke. Ya tadi tadi belum cerita ya. Ya. Oke, jadi gini. Mungkin udah banyak juga yang bahas ya. Kalau sebenarnya pabrik rokok itu bayar cukai. Tuh. Cukai ini kan lumayan mahal nih. Ya, Ya contoh misalnya bisa sampai 1.000 per batang. Kalau pabriknya Oke. besar. betul. Kalau pabriknya nggak terlalu besar, kayak Wismilak, cukainya lebih murah. Mungkin 600 per batang. Ya. Oke, Jadi selisih inilah yang buat Wismilak menjadi produsen dengan modal yang murah. oke, Kalau pabriknya di atas 3 miliar batang, kayak gudang garam, bayar cukainya lebih tinggi. betul. Ya kalau pabriknya lebih kecil kayak Wismilak yang nggak boleh produksi melebihi 3 miliar batang, Ya, ya cukainya lebih murah. Ya sedangkan biaya untuk lain-lainnya, tembakaunya, kertasnya, filternya itu kan nggak terlalu besar. ya. Itu aja. Jadi yang membedakan ini tire golongannya ya, kayak Betul. kalau gudang garam HMSP itu masih golongan 1A kalau Ya. nggak salah, kalau Wismilak itu yang di 2A. Jadi karena perbedaan golongan ini yang menyebabkan perbedaan tarif cukainya, sehingga inilah mode-nya Wismilak. Nah, tuh Melvin udah tahu. Ya, habis itu waktu jualan, pelanggan juga sebenarnya nggak peduli, ya kan? Tuh. Ya kalau misalnya pelanggan, aduh, cukai, masa lu pabrik yang mana nggak peduli kan Ya, mereka? Lu mau golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 5, yang penting buat mereka masuk. betul. Ya, masuk di Rasanya. rasa, masuk di kantong. Betul. Gitu aja. Oke, nah ngomongin industri rokok nih. Kalau ditarik secara historis jangka panjang, kan sebenarnya ada tren penurunan karena kenaikan harga cukai gitu. Nah, menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap sektor rokok ini dengan fenomena tersebut gitu? Oke, sebetulnya kalau kita bilang, karena sering ya kita dengar maksudnya rokok nih sunset, ya kan? betul. Melvin udah pernah lihat datanya belum? Emang turunnya berapa banyak sih? Oke, Ya, betul. nanti buat teman-teman Stock Bitor yang belum nonton, belum tahu, ya boleh cek. Ya, kerjain PR, lihat dulu emang turunnya berapa banyak. Melvin tahu nggak? Sebenarnya penjualan motor itu turun lebih banyak loh dari penjualan rokok. Oke. Tapi nggak ada yang bilang motor sunset, ya Ya, kan? betul. Oke. Ya kalau kita lihat rokok sebenarnya turun dikit banget, Vin. Nggak, maksudnya itu kecil banget lah, Oke. ya kan? Cuman kadang orang khawatir, ini gimana nih kalau penjualannya volume turun dan segala macam. Lah, gini, ya memang ketika pemerintah menaikkan cukai jauh melebihi kenaikan upah, tentu barang itu semakin mahal, relatif Betul. lebih mahal. Betul. Ya maka sudah pasti sedikit banyak volume akan kena. Betul. Karena jadi less affordable. Ya, Ya, itu kan karena yang tadi saya cerita, karena cukai. ya Nah, betul. gimana kalau kondisi 10 tahun terakhir ini kan memang kenaikan cukainya cukup tinggi, Ya, double digit ya, melebihi kenaikan upah. Tapi Betul. apakah 10 tahun ke depan kondisi pasti sama? Itu kita nggak tahu, oke. ya kan? Betul. Tadi kan kata kunci less affordable kan? Ya, Ya begitu. oke. Nah, selain itu,
kadang orang yang pegang perusahaan rokok tuh pada takut. Gimana kalau volume turun terus dan segala macam ya. Tuh. Tapi kadang mereka lupa kalau harga jual bisa naik. Ya kan? betul. Ya kan? Jadi ketika kita pikirin omset perusahaan jangan cuma lihat satu komponen volume, tapi lihat juga omsetnya bagaimana. Ya, margin keuntungannya bagaimana. Nah, itu yang harus kita cek sebetulnya. Gitu, Vin. Ya nggak apa-apa dong kalau misalnya volume turun 1%, harga naik 10%. Betul. Tetap growing nggak? Growing. Jadi growing company dong. Ya, just joking ya. Tapi seperti itu. Ya, jadi kita lebih kritisi aja. Ya, jadi kalau menurut kalian orang terlalu banyak menebar fear dari sisi volume tapi lupa soal harganya nih. Apakah masa iya kalau tarif cukai naik terus harga nggak ikut naik gitu kan? Mungkin dari sisi less affordable-nya yes, make sense. Tapi dari sisi price kan juga tetap naik. Jadi marginnya tetap improving gitu ya. Analis Stockbit pinter-pinter ya. Keren Melvin. Nah, sejak Tinglist BIM keluar ini kan berarti kurang lebih udah 1 tahun nih. Bagaimana tips dari kalian untuk tetap bisa hold di saham WIM ini, let's say dalam jangka yang kurang lebih cukup lama gitu? Rilis WIM setahun yang lalu itu betul. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana bisa hold WIM, mungkin tuh pertanyaannya agak keliru sedikit. Oke. Ya, kenapa? Karena ketika kita tulis WIM di Tinglist, itu kan tidak berarti kita punya, ya berarti kita pegang dan segala macam. Tapi kalau ditanya in general, bagaimana kita megang saham ya, cukup lama, gampang Vin. Belum naik habisnya. Ya kan? Kalau belum naik ya udah kita pegang dulu gitu. Ya. Tapi kalau kasusnya WIM, mungkin kan perusahaan udah naik. Ya kemudian orang mikir, oke, mereka udah beli. Sekarang mau jualnya gimana? Di berapa? Kan gitu kan? Ya, betul. Oke. Coba gini aja. Melvin ini lagi pakai laptop apa? HP. Oke, kan katakanlah Melvin diberi laptop ini. Atau nggak Melvin katakan pedagang laptop ya. Betul. Karena Melvin ketemu laptop ini di harga 1 juta. Ini mengandai ya. Iya, mengandaikan. Konsepnya dulu aja. Cuman kalau misalnya Melvin tahu nilainya 10 juta dan tiba-tiba Melvin udah beli di 1 juta, Melvin mau nggak lepas ke orang 1 juta? Nggak. Kalau ditawar 900? Apalagi? Kalau ditawar 500? Apalagi, rugi dong. Ya kan? Tapi kenapa Melvin bisa sangat keras, sangat kokoh sama keyakinan Melvin? Karena nilainya kurang lebih 10 juta. Ya sudah. Gitu. Ya jadi kalau misalnya kita tahu kira-kira perusahaan kita ini nilainya berapa, kan, worth-nya berapa, ya sudah, nggak masalah kita nahan cukup lama sampai suatu saat itu katakan kembali. Ya toh, misalnya kayak cewek cantik kan, kalau masih single toh bentar lagi juga pasti ada lah yang mau deketin kan gitu. Ya jadi kalau saham kita nih lagi sendirian ya tunggu aja. Siapa tahu kan nanti bentar lagi kan ini ada yang nyadar gitu. Sebenarnya begitu. Tapi kadang yang lebih susah itu kalau nggak naik tadi gampang jawabnya. Gimana kan? tuh? Kalau nggak naik ya udah kita tunggu misalnya. Betul. Tapi kalau udah naik, kapan waktunya? Biasa orang nanya kapan waktunya pindah. Betul. Kapan waktunya take profit? Kapan waktunya pindah dan segala macam. Betul. Nah, kita pakai kasus lagi ya. Contoh ini laptop HP nih, 1 juta, 10 juta nilainya. Ya kemudian Melvin udah sempat beli nih di 1 juta dari katakanlah ada temen yang BU. Nah kemudian harga laptopnya udah naik nih. Orang udah nawar Melvin nge-post di Tokped kan? Misalnya Melvin udah post ya mungkin laptop second ya katakanlah maybe 6 juta lah misalnya. 6-7 juta, 6,5-7 juta lah. Tiba-tiba ada yang udah mau beli, Vin. Nah, Melvin lepas atau enggak? Karena masih nanggung nih. Udah naik banyak, tapi masih ada selisih nih. 3 juta lagi. Kan? Tiba-tiba teman Melvin yang lain ada yang BU lagi. Dia mau lepas laptop yang sama, tapi di harga 2 juta. Berarti Melvin ada opsi nih. Mau yaudah, mau karena modalnya katakanlah cuma satu ya, modalnya cuma ini doang. Yaudah, mau jual di Tokped, jual 7 juta, kemudian pakai uangnya untuk beli laptop yang sama dengan harga 2 juta. Atau Melvin mau tahan terus yang laptop 7 juta ini tahan sampai 10 juta misalnya. Nah, Melvin pilih yang mana? Kayaknya yang pertama sih. Dijual aja dulu. Jual aja dulu. Ya, kita jual 7 juta, 5 juta kita kantongin, 2 juta beli satu laptop lagi kayak gini. Betul. Ya kan? Ya sudah. Jadi waktu di perusahaan juga sama. Ya selama mungkin ya karena dalam kasus saya, ini kan nanya pribadi ya. Ya betul. Kasus saya kan dananya belum terlalu besar, ya kan. Jadi masih memungkinkan untuk nyari opportunity lain. Nah seperti itu. Ya jadi
kalau harganya sudah terapresiasi, biasanya kalian kayak mikirin ada nggak sih opportunity di luar yang memang lebih menarik atau yang kayak wah ini udah murah banget, jadi kalian akan rely sebagian atau mungkin semuanya demi punya dana untuk membeli yang lebih murah lagi gitu kan. Ya dalam kasus saham ya itu boleh. Nah, terus ngomongin soal sempet kasus WIM yang cukup heboh, di mana beberapa bulan lalu kan ada sempet berita negatif. Oke. Nah, ada nggak sih tips dari kalian buat kita nih investor retail bisa ngebedain memang berita negatif mana yang memang patut dipertimbangkan dan mana yang sebenarnya ini tuh cuman angin lalu aja gitu, tidak gitu. Ya aku juga investor retail kok. Ya kita inin aja, kita pikirin gitu ya. Maksudnya oke, ini kejadiannya apa sih? Oke, ya masalahnya di mana? Masalahnya di kantor. Betul. Ya kan? Ya sudah, kantornya kena. Ya udahlah, mungkin akan ada impairment ya di accounting. Ya. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ya mungkin. Tapi katakanlah kena impair gitu ya. Katakanlah mereka punya aset gedung, ya mungkin mereka hapus buku atau gimana. Tapi pabrik kan tetap jalan, Vin. Oke. Ya kan? Usaha tetap lanjut kan. Mereka Ya. juga udah ngomong, usaha ini tetap lanjut. So sebetulnya ketika kita ketemu berita, ya kan noise juga kan banyak ya. Betul. Ya, kita harus pikirin dulu matang-matang. Ya ini dampaknya apa? Jangan langsung karena memang sangat gampang ya untuk kebawa emosi. Ya betul. Kan? Apalagi kalau misalnya Melvin punya perusahaannya. Betul. Ya, dan Melvin katakanlah taruh 100% hartanya di situ. Betul. Ya, kemudian tiba-tiba di apa namanya? Kena berita buruk lah. Ya kan? Dia kan pasti panik. Ya. Ya tapi sabar dulu. Makanya mungkin kayak tadi ngerokok dulu sama teman-teman gitu kan, sambil ngobrol, ini masuk akal nggak sih? Ini dampaknya apa sih? Ya kita mikir pelan-pelan. Kan nggak harus ini ya, nggak harus buat keputusan saat itu juga. Betul. Ya kan? Katakanlah ambil jeda makan siang dulu gitu. Oke. Ya dipikirin dulu aja kira-kira dampaknya bagaimana. Apakah merubah tesis? Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, tesis tuh kayak alasan beli lah. Ya, Bisa alasan belinya apa sih? Nah, apakah dengan bangunannya disita ini alasan saya suka ini perusahaan berubah? Gitu ya. Oke. Itu aja sih. Ya, jadi mungkin tips yang pertama coba relax dulu, emosinya dipadamkan dulu, istirahat dulu, mungkin mau makan, mungkin mau ngerokok lagi atau segala macam, dan pikirin, coba berpikir gitu, apakah sebenarnya informasi ini material atau penting atau enggak, kan soalnya kalau kita lihat pabrik rokok yang penting pabriknya tetap beroperasi gitu. Kayak misalnya aset gedungnya disita tapi kalau pabrik rokoknya masih boleh jalan, ya dampaknya mungkin akan kurang signifikan gitu. Yang penting selama pabrik rokoknya tetap berjalan gitu. Izin usahanya nggak kenapa-kenapa juga, ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan penutup yang banyak ditanyain para investor nih, apalagi melihat kenaikan harga saham WIM yang udah naik cukup signifikan. Menurut kalian pribadi atau dari tim Think, harga WIM segini tuh masih dirasa menarik atau enggak? Atau kalian merasa sebenarnya ada beberapa opportunity di luar lain yang lebih menarik dibanding saham WIM sekarang? Oke. Ini saya jawab dari sudut pandang pribadi aja ya. Boleh. Karena saya nggak bisa mewakili semua tim ya. Ya. Sebenarnya gini aja, Vin. Ya sama kayak tadi, yang kayak analogi laptop tadi. Oke. Ya. Ini sebenarnya masing-masing stock bitor, penonton harus evaluasi sendiri ya. Karena kita biasanya nggak suka kasih jawaban konklusif. Ya, tapi kita kasih hint aja. Pertanyaan adalah satu, Wismiak ini kira-kira emang bisa mencetak laba berapa? Ya, tinggal buka di Stockbit bisa lihat kan? Ya. Nah, kira-kira memang tahun depan atau dalam tahun ini emang mereka bisa nyetak laba berapa? Betul. Ya, nilai pasarnya berapa hari ini? Ya kita bandingin aja. Nah, kemudian teman-teman stock bitok bandingin aja, ada nggak perusahaan yang kualitasnya lebih bagus tapi dijual dengan valuasi yang lebih murah? Nah, kalau misalnya Melvin ketemu itu, ya action Melvin apa? Kan begitu. Jadi yang di sini yang kita lakukan adalah kita harus lihat-lihat perusahaan lain juga. Supaya kita bisa banding-bandingkan. Memang di awal strateginya simple, strategi awal juga membanding-bandingkan aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak banding-bandingkan, kita bisa punya pandangan lebih luas, decision makingnya bisa lebih enak. Betul. Gitu.
Ya sudah, begitu saja. Oke, jadi mungkin konklusinya kan baru rilis nih kalau misalnya dari video ini direkam, kinerja kuartal 3 Wismilak, Gudang Garam, dan HMSP. Oke. Nah, kalian bisa lihat cek fitur secara cepat di Stockbit. Nah, dari angka-angka tersebut kalian lihat juga di fitur, mungkin ada fitur comparison di market cap-nya berapa, kapitalisasi pasarnya, serta price to earnings-nya. Ya. Gitu. Kalau misalnya dibanding kompetitornya, apakah WIM sekarang masih dihargai secara murah atau mahal, atau ternyata mungkin ada kompetitornya yang dirasa lebih menarik gitu. Terus PR-nya dikembalikan kepada setiap stockbiter masing-masing, dilihat aja datanya, dan balik lagi kata kuncinya mungkin kalau sekarang laba WIM di kuartal ketiga kalau nggak salah 92 EPS ya prediksinya, apakah bisa growing seberapa banyak di tahun depan? Mungkin pertanyaan kuncinya yang akan dikembalikan kepada stockbiter masing-masing. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih banyak Sam sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Stockbit. Dan buat kalian yang kepo soal WIM, kita udah ada konten soal site visit dan post yang bisa kalian cek langsung di Instagram Stockbit. See you di episode Stockbit Podcast selanjutnya. Thank you Stockbit udah ngundang Ting. Jangan lupa buat pakai Stockbit dan join Ting. Thank you. Thank you.